Selamat sore semua, selamat datang di Mo Engage #Growth Masterclass. Ini sebenarnya siri masterclass kita ya. Dan untuk masterclass ini, topik kita hari ini bagaimana menjalankan personalisasi campaign melalui berbagai channel. Atau intinya how can we personalize customer campaign across multiple channel ya, channel yang macam-macam gitu. Oke. Dan hari ini kita ada beberapa narasumber lagi dari beberapa brand yang kita kerjasama. Oke, kita perkenalkan dulu narasumber kita. Narasumber pertama dari MAP atau MAP Club, Ibu Mira Putyasari, Head of Customer Engagement. Halo Bu Mira. Halo Tala, halo semua teman-teman. Salam kenal. Ya. Oke. Narasumber kedua dari Klik Dokter, Pak Nathaniel Putra, VP B2C, VP Market Access dan B2C. Ya, silakan Halo. Pak. Halo Tala, halo everyone. Salam kenal ya. Oke. Dan lastly, narasumber ketiga dari PT Asa Digital atau nama app-nya Astra Pay, Pak Amar Ibrahim, VP Marketing. Silakan Hai, Pak. salam kenal semuanya. Alright. Oke. Welcome ya untuk teman-teman panel kita dan juga audience kita. Oke, kita mungkin sebelum kita deep dive dulu personalization channel dan mungkin strategi-strateginya, kita kayak icebreaker dulu ya. Nah, biar consumer kita atau teman-teman kita yang nonton bisa relate nih. Nah, mungkin sebelum kita ke marketing expert, kita coba mikir dulu sebagai consumer nih. Nah, pertanyaan pertama kita sebagai consumer. Nah, how do you look at personalization? Atau mungkin menurut Anda personalization itu apa sih gitu? Mungkin sebagai consumer aja ya, jangan sebagai marketing expert dulu gitu. Oke, mungkin kita mulai dengan Bu Mira sebagai our only lady in the panel. Oke, kalau misalnya ngelihat diri kita sebagai konsumen gitu ya, sebenarnya personalisasi itu gimana sih gitu kan. Nah, kalau misalnya aku personalisasi itu lebih kayak buat sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kayak ini tuh gue banget gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita bikin campaign yang personal benar-benar emang buat si audience-nya, which is buat kita sebagai customer, itu tuh jadi kayak sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan emang istilahnya lebih kena deh dengan yang kita butuhin. Dan satu lagi nggak spamming, itu sih sebenarnya ketika personalisasi itu ada gitu. Jadi kita sebagai consumer nggak dapat campaign yang istilahnya nggak sesuai sama yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama sesuatu gitu kan, tahu-tahu kita dapat campaign yang nggak relevan, kan jadi spamming. Nah itu sih personalisasi itu buat kita tuh itu kalau misalnya buat dari sisi consumer ya, nggak spamming sama jadi kayak ini tuh gue banget karena emang sesuai relevan kebutuhannya gitu. Oke, jadi kayak nggak annoying gitu ya, nggak spam. Ya, benar. Oke, nah mungkin kita ke narasumber kedua, Pak Nathan dari Klik Dokter. Silakan Pak Nathan. Iya, thank you Tala. Jadi kalau aku ngeliatnya gini ya, customer itu kan unik ya, gitu ya. Customer kan unik kan ya. Maksudnya nggak ada satu customer pun yang sama persis satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah sebenarnya kalau aku ngelihatnya si personalisasi ini lebih ke arah experience-nya user sih, gitu. Experience-nya customer kita. Jadi mungkin dalam bahasa yang lebih general, we see personalization itu as a relationship between the product that we have dengan si customer-nya kita, gitu. Jadi lebih ke arah gimana cara kita membina hubungan dengan customer sih, gitu ya. Benar juga kalau misalnya tadi kayak Mbak Mira sampaikan kan ya, kalau misalkan orang mendapat sesuatu hal yang tidak relevan dengan apa yang kita inginkan, kan akan menjadi annoying ya, betul begitu ya. Nah kami sih melihatnya personalisasi itu adalah bagaimana cara kita tuh bisa membina hubungan atau relationship dengan si pelanggan-pelanggannya kami sih, begitu. Lebih ke arah sana kalau kami melihatnya gitu, Kala.
Mungkin untuk tambahan juga ya Pak Dewan, mungkin apalagi sekarang ya karena Klik Dokter kan health tech ya, yang namanya health tech dengan betul. zaman sekarang butuh banget itu relationship. Yes, benar. Karena kan kita mau membangun apa semacam lah ya. Jadi trust itu juga penting di kita gitu kan. Jadi ini benar-benar pure experience-nya customer kita sih. Gitu nggak hanya kita hanya sekedar push information or something else, tapi ini benar-benar how we build a relationship between the customer and us. Lebih ke arah sana. Oke. Dan dari Pak Amar sebagai mungkin representatif kita dari dunia fintech, gimana Pak? Udah pasti sih kalau personalized message itu penting banget lah ya, karena apa ya, kalau misalnya kita lihat apa ya, gua sebagai customer gitu, kita udah keseringan lihat iklan gitu ya, mau di handphone ya, kayak kita anggap lah ya, punya 20 app gitu, udah yakin dong dalam sehari tuh minimum ada 1 app push notification masuk nih gitu kan. At the end yang terjadi apa sih? Swipe gitu. Or yang terjadi adalah irrelevant, masuk ke setting, turn it off gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kan yang paling berbahaya tuh kan itu ya, gitu. Jangan sampai push notif kita nih jadi di turn off gitu kan. Nah, makanya paling menarik sih itu dia. Begitu misalnya si app atau brand gitu ya bisa komunikasi ke konsumennya dengan satu frekuensi yang sama, itu udah spot on lah. Tapi ya itu ya balik lagi ya, kayak orang pacaran lah gitu. Sebelum tahu harus ngomong apa gitu kan, harus kenalan dulu kan. Kamu tuh siapa sih gitu? Laki perempuan sih, atau tengah-tengah gitu kan. Terus sukanya apa gitu? Oh sukanya ini. Oh, kalau kayak gini suka nggak suka? Ya udah. Kalau warna yang lain, gitu. Jadi personalized message tuh emang ibaratnya apa ya? It's a journey sih. Kayak orang pacaran, kayak orang menjalin hubungan gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang instan lah gitu. Pada akhirnya emang akan penuh dengan trial and error, tangis tawa gitu loh. Dan kesedihan pasti ya ntar dirasakan bersama lah ibaratnya gitu sih. Itu sih kalau dari ini ya, dari gua. Iya sih. Palingan mau nambahin juga, kalau dari personalisasi itu ketika konsumen udah dapetin sesuatu yang relevan, dia akan jadi loyal kan. Nah, itu sih yang kita expect juga gitu. Jadi ketika dia udah loyal sama satu produk gitu ya, kemudian dia akan terus-terusan pakai kita gitu kan, pakai app-nya, kemudian pakai produknya dan sebagainya. Itu yang kita harapin ke depannya sebenarnya dengan personalisasi. I see. Ya, mungkin ini sebenarnya tips yang sangat penting ya, karena beberapa marketer itu, atau mungkin dari konsumen juga, kalau dibilang personalization, kalau dengar kata-kata personalization, menurut mereka tuh artinya, oh, saya pakai panggilan first name aja, gitu. Misalnya saya kirim push, saya say, hi Mira, how are you? Ayo, misalnya ada produk baru nih, kayak gitu. Tapi sebenarnya ini buktinya gitu, dari semua narasumber kita sekarang, dari Map Club, Afterpay, dan Klik Dokter, nggak ada yang sebutkan personalization itu harus pakai nama gitu. Which is sometimes it's a misconception sih dari teman-teman marketer kita, atau mungkin dari konsumen juga gitu. Which is it's not exactly harus pakai nama atau gimana ya dari kontennya, tapi lebih ke experience gitu ya. Oke. Nah, kalau nama mungkin aku tambahin juga, nama itu mungkin part of the personalization, tapi bukan the personalization itself. Jadi it's a part of gitu kalian. Yes, completely agree Mbak Mira. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu basicnya ya, personalization itu apa, mungkin sebagai konsumen. Nah, sekarang kita coba lihat dengan kacamatanya marketing expert, atau mungkin dari sejarah marketer ya. Nah, menurut Anda, mungkin tadi udah kejawab juga, tapi kalau misalnya ada specific key elements, mungkin bisa kejawab, key elements apa sih yang dibutuhkan supaya bisa bikin end-to-end strategi untuk personalization-nya bagus gitu. Mungkin tadi kita start ke Mbak Mira lagi, boleh? Mungkin sebagai strateginya. Oke. Palingan sih kalau misalnya dari personalization itu dari sisinya marketer ya,
kita mesti lihat dulu itu ada 3 hal sih kalau misalnya yang aku tangkap ya. Itu pertama, personalization itu starts with data. Jadi sebelum kita ngelakuin personalization campaign ataupun campaign gitu ya, kita harus tahu dulu datanya. Data kita tuh kayak misalnya member kita atau audience kita itu tuh seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa lebih targeted atau fokus. Misalnya data kita tuh lebih ke misalnya kita punya member, kalau di Map Club ya, Map Club member itu ada 4 juta. Dari 4 juta member kita itu kan kita itu data banyak banget. Itu kita bisa lihat kayak apa sih secara demografinya, gendernya gimana, age-nya gimana, dan sebagainya. Jadi kita tahu tuh data itu. Nah, karena ketika kita udah mulai personalisasi, kita harus tahu data itu, sehingga kita bisa tahu customer kita, mostly misalnya kalau di MAP kan fashion ya, atau apalah gitu ya, yang lebih kayak sports apa segala macam. Jadi kita tuh bisa tahu customer kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa bikin sesuatu campaign yang memang based on needs-nya mereka. Itu pertama, dari data. Nah, habis dari data kita bisa bikin tuh yang namanya segmentation. Kita bikin grouping. Kita grouping, oh ini yang laki-laki atau yang perempuan yang belum pernah belanja misalnya di fashion atau di food hall, itu kayak gini nih behavior-nya. Nah, ini kita grouping lagi. Terus kita bikin lagi grouping lagi member yang misalnya usianya masih sudah agak lebih mature gitu ya, sekitar 40 tahun ke atas, itu dia yang belanja di fashion, dia sukanya seperti apa sih gitu, atau dia yang belanja di food hall itu seperti apa. Nah, itu ada grouping lagi. Jadi habis dari data kita lihat gedeannya, kita grouping, baru kita doing the personalization. Jadi 3 hal itu sih sebenarnya ketika kita sebagai marketer harus punya framework-nya. Jadi funnel-nya seperti itu. Jadi datanya dulu, kemudian kita bisa lihat grouping-nya by segmen-nya kayak apa, targetnya seperti apa, sehingga ketika kita doing the personalization, itu tuh lebih lebih sharp gitu, dan lebih kena dan lebih relevan sama audience kita, sama member kita gitu. That's why it's important sih, data, we have to start with data gitu. Dari data baru itu sih kalau misalnya dari kita sebagai marketer. Jadi kayak nggak asal-asalan blasting yes, gitu. Benar, yes. Karena kita udah ngelihat itu dari profilnya member kita gitu. Lumayan juga ya blasting, kayak setiap hari blasting ke 4 juta gitu ya. Makanya banyak banget kan, itu juga target membernya kan beda-beda. Behavior-nya juga beda-beda, profilnya beda, behavior-nya beda. Kalau sehari kita blast 4 juta kan lumayan tuh, mau engage lumayan nih. Dapat ceritanya. Nah, sedangkan kita harus targeted, karena apa? Karena kan balik lagi tadi yang Mas Nathaniel bilang, kita harus ada personal touch kan sama si member kita. Nah, makanya kita harus benar-benar sharp gitu dari data itu. Kita lihat lagi satu-satu gitu, segmennya, groupingnya. I see. Got it. Mungkin karena tadi udah mention dari Pak Nathannya, silakan Pak Nathan, kalau di Klik Dokter mungkin beda industri kali ya, lebih ke health ya. Iya, betul. Rekomendasi gimana Pak? Ya, kalau di kami itu kan ini ya, maksudnya ada artikel juga, ada dokter, lalu ada semacam farmasinya untuk beli obat, lalu ada booking kalau dia mau ke healthcare facilities. Jadi kan memang secara ini kan one solution for the health services gitu ya. Nah, kita kan memang mau bangun experience ya, gitu. Jadi karena memang kita bangun relationship towards our goal gitu ya. Nah, kalau saya kelompokkan ya secara besarannya gitu ya. Hope this is not oversimplified ya, tapi key elements yang kita pengen kalau aku ngeliatnya gini. Key elements-nya itu satu, pertama ada customer persona sih. Gitu. Itu one point yang kita harus juga tahu gitu. Karena kan tadi Mbak Mira udah sebutin ya, ada one segment and then dilihat datanya, behavior segala macam. We see that as a customer persona. Jadi kita harus tahu betul si orang yang memang kita mau buat personalization ini, itu personanya itu seperti apa, gitu. Karena persona antara one kelompok ya, one segment and also another segment is very different actually. Jadi nggak ada yang sama persis satu dengan yang lainnya. Itu satu poin ya, gitu. Jadi metrik-metriknya bebas, bisa pakai apa aja, tapi yang pasti yang kita mau tahu itu adalah si persona and also behavior-nya. Itu satu. Lalu kedua,
itu berbicara mengenai personalization itu kita nggak mungkin lepas dari namanya konten, begitu. Nah, di ini konten ini juga sangat penting gitu ya, karena disinilah program-program kita ini harus kita sampaikan kepada customer ya, gitu. Nah, contohnya, let's say begini, ada program sesuatu program yang memang kita mau sampaikan itu kepada, yang kita mau deliver message-nya kepada customer kita. Itu jangan sampai nanti kontennya itu juga irrelevant gitu. Jadi ini one of the big part of the key elements that we have ya right now gitu ya. And then kemudian juga performance juga kita harus jaga ya, secara matrix kita harus perhatikan betul performance dari masing-masing campaign atau konten tersebut. And then yang ketiga ini juga mungkin tadi Tala juga udah sempat nyebut gitu ya. Kalau aku ngelihatnya gini, satu lagi, one big part atau one key element is the automation itself gitu ya. Jadi ini juga penting banget ya kan. Jangan sampai kita punya segmen banyak sekali, semuanya unik ya, dan kemudian semuanya juga behavior-nya beda-beda, personanya beda-beda, tapi pada saat kita mau eksekusi semuanya jadi satu, semua sama gitu. Jadi automation juga one of the big elements lah in the case of personalization gitu. Itu how I see the key element of personalization sih Tala itu. Got it. Jadi hand in hand-nya Pak ya. Jadi kalau udah punya segmen, penting juga automation-nya gitu ya. Yes ya. Jadi segmennya, customer personanya, and then the content itself, the program, and the last piece is also the automation. Is how we can achieve atau how we can we can communicate with our customers sih itu. Got it. Mungkin saya sedikit tambahin aja, mungkin takutnya beberapa audiens kita belum paham tuh automation gitu kan, karena mungkin beda another deep topic gitu. Mungkin tambahin aja, automation itu misalnya ketika user sudah do something atau sudah do a behavior, daripada marketing timnya bikin campaign setiap hari lagi, kita bisa automate dan misalnya user sudah install, I can create campaign automation di mana I bisa kirim push sekarang nih kalau dia udah install, atau misalnya kalau dia sudah add to cart atau do a transaction, saya juga bisa udah automated gitu. And then sebelum even saya bisa target users yang misalnya sudah install tapi belum ada transaksi apa gitu, belum ada transaksi apapun gitu. Jadi biar sama audiens kita juga automation yang dimaksud Pak Nathan apa gitu. Iya betul. Karena pasti akan bermain dengan algoritma yang kita ciptakan untuk menciptakan quote and quote experience gitu ya buat customer kita gitu. Betul. Oke. Dan untuk ketiga Pak Ahmad mungkin tadi udah ceritakan juga ya yang lebih ke kayak pacaran gitu ya, harus ya intro kayak ada perkenalan dulu gitu. Mungkin silakan Pak Nathan Pak Ahmad. Ya. Sebenarnya nih tadi Mbak Mira, Mas Nathan udah banyak banget tuh. Itu udah key points lah ya, dari data, bikin grouping, segmentation, terus dari Mas Nathan juga jangan lupa bikin personanya dulu nih gitu kan. Personanya apakah sudah sesuai belum dengan yang udah di-build dari awal gitu. Terus apakah terjadi anomali mungkin gitu kan. Gitu. Terus habis itu, nah ini mungkin automation penting, sama yang mungkin aku mau garis bawahin, aku mau tambahin nih dari Mas Nathan tadi tuh konten. Nah itu seringkali lah kita dengarkan, content is king, yes. Tapi pertanyaannya adalah seringkali kita terjebak dalam dalam gerakan sesuatu yang business as usual gitu, di mana akhirnya kontennya tuh monoton. Jadi pada akhirnya tuh yang paling sulit sih kalau menurut gua untuk di personalized message ini tuh adalah kerjasama tim antara si tim CRM, tim konten, which is dan tim komunikasi, entah itu namanya brandcom atau tim kreatif, whatever. Terus sama yang paling penting tuh adalah sama tim partnership juga tuh. Ini kebayang nggak? Ini ada 4 departemen itu harus bekerja sama. Ibaratnya ini kayak kita punya a football team gitu ya di lapangan hijau. The end goal tuh adalah we want to make the customer happy. How? We want to deliver the right message, the right promo. Eventually they will purchase,
and then they will return and make another purchase with us, and then afterwards we will build a relationship lah gitu. Nah, terjadi kan relationshipnya. Nah, itu tuh apa ya? Balik lagi ya, ini kayak pacaran lagi, itu tidak akan terjadi dengan mudah dan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Itu akan apa ya, enjoy the process aja sih yang penting. Enjoy the process, terus yang penting make sure the whole team dengan berbagai departemen yang berbeda-beda itu kita aiming the same goal. Itu sih, itu yang perlu dijaga tuh. Istilahnya apa ya, moodnya gitu ya dari semua gitu. Soalnya pasti nih nanti begitu nanti tim CRM, gue minta ini dong gitu. Ntar tim kreatif yang kayak, kan gue lagi sibuk. Gila apa gitu, minta 50 lagi. Ntar dulu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, itu yang akan lebih itu sih, lebih challenging ya gitu. Maksudnya kalau again tools semacam mau engage, it helps. Tapi again yang paling penting tuh adalah the pilot itself. Kalau human atau pilotnya itu nggak bisa tell the machine what to do, ya udah nggak ada gunanya. Itu sih paling. Setuju banget Pak Amar. Ya, dan sebenarnya iya itu benar banget. Maksudnya se-complicated atau se-advanced mesin apapun ya, tool apapun, kalau pilotnya ya nggak same goal atau yang lain ya pasti ya nggak terbang lah gitu. Nah, oke, thank you for all that insight. Nah, mungkin dan benar juga sebenarnya I want to agree dari Pak Amar juga, karena kita kan kerja sama beberapa tim dan beberapa klien dan beberapa brand ya. Itu salah satu poin yang kerja sama satu tim sama yang lain, satu poin yang penting that sometimes kemis juga. Karena ini new thing sih. Karena mungkin especially for perusahaan yang lebih corporate atau yang udah lama, mereka tuh punya marketing team, terus punya IT team. Nah sekarang masuk digital marketing, nah mereka bingung siapa yang pegang IT team kah, digital marketing team kah, terus tambahan lagi konten dia tadi Pak Amar bilang. Nah itu benar sekali dan itu terjadi di lapangan, which is kita relate banget gitu. Nah mungkin kita udah dapat nih strateginya dari Map Club, dari Click Doctor, dan dari Astra Pay. Mungkin ada kebingungan nih dari audiens kita ya, karena banyak banget ya ternyata ya kalau sebagai marketer banyak banget ya, saya mesti bikin segmen, bikin automation kah, mesti kerja sama banget nih sama tim saya, tim-tim yang lain gitu. Mungkin dengan simpelnya, misalnya kalau saya sebagai new company atau mungkin ini saya belum ada marketing personalization atau yang lain gitu. For users atau people yang just getting started, what do you recommend? Gitu. What is the recommendation? Mungkin kalau ya saya masih tim kecil nih, mungkin banyak startup juga nih yang dengerin kita, startup pun atau corporate. What is the best recommendation that you can give? Mungkin kita start dengan Bu Mira lagi. Silakan. Mungkin kalau misalnya as a startup gitu ya, kita bisa mulai dari data, balik lagi data. Kalau aku tuh key-nya adalah data. Because with data, you know your customer, gitu. Jadi, data itu tuh bisa kita, istilahnya apa ya, kita bisa maximize data, kita bisa mainin data itu dari, kita bisa mainin personalisasi, itu dari datanya. Jadi, datanya si member itu as a basic. Karena kalau misalnya, dengan data yang benar, dengan data yang kita punya, itu kita bisa targeted to the right customer. Behavior-nya kita juga bisa dapat, sehingga benar-benar kena. Yang tadi mungkin Mas Amar juga sempat bilang gitu, bahwa ketika pacaran, kita udah tahu pacar kita butuhnya apa, kita kasih terus kan, sehingga jadi dia kayak edik, kayak nagih gitu. Apalagi nih. Jadi akhirnya dia jadi loyal, jadi kayak istilahnya bucin gitu kan. Jadi kayak bucin, kayak benar-benar balik terus gitu, make them loyal because we know the data and we use the data very sharp gitu ya, sehingga membernya targetednya itu sesuai dengan emang kebutuhannya mereka gitu. Jadi dengan profiling, kemudian dengan kita modeling, kemudian kita bikin konten yang relevan sehingga mereka jadi kayak oke, ini sesuai banget sama gue. Ini gue banget. Ini sesuai kebutuhan gue.
selalu dijawab nih gitu. Intinya sih lebih kayak ke situ sih. Jadi kalau buat yang mungkin kayak new startup or something, better you start with the data itself. You analyze your data, analyze your customer, what is the behavior, the profile, and then you can make the segmentation or something gitu ya. Jadi benar-benar fokus sehingga target itu sesuai dengan kebutuhannya si customernya, kebutuhannya si pacarnya lah intinya gitu. Gitu sih intinya kalau dari aku. Kalau misalnya buat yang new startup. Silakan Pak Nathan, mungkin simpelnya biar teman-teman kita di audiens nggak overwhelmed nih, kok banyak banget. Iya, pasti ada ini ya, karena pasti ada stages-nya lah ya, Gitu kalau saya sih mungkin gini ya, kalau untuk baby step-nya ya, first thing first itu kita harus kenal audiens kita lah. Tadi Mbak Mira juga udah sempat sebut ya, gitu. Ya kenal audiens ini paling gampang ya kita lihat aja secara metrik-metriknya yang kita butuhkan untuk untuk personalisasi ini gitu. Karena kalau kita nggak main data ataupun analitik udah pasti deh gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, hanya lihatnya gelondongan-gelondongan aja gitu. Justru kan memang the art of the personalization ini kan kita adalah untuk menganalyze dan membuat right content and also experience kepada si customer-nya kan gitu ya. Nah, dari data itu adalah semuanya, di mana semuanya itu berasal sih gitu ya, kalau aku ngelihatnya gitu. Once kita lihat datanya, ya kan nanti kita akan penasaran lagi, ini apa sih, ya kan, muncul lagi pertanyaan lagi, nanti akan berkembang sampai akhirnya akan membawa kita ke hal yang lebih advance seperti itu. Got it. Thank you for that insight, Pak Nathan. Mungkin lanjut Pak Amar. Ini saya kasih follow up juga, ada pertanyaan nih tadi kan yang selain yang recommendation Pak Amar, ada pertanyaan juga nih karena tadi kan Pak Amar bilang tentang teamwork gitu ya. Nah, kita dapat pertanyaan dari Muhammad Andi, how to solve it gitu. dengan tadi kan ada challenge begitu ya. Ya beda-beda tim, kita mesti satu goal. How do we overcome that, Pak Amar? How do we solve it? Ini pertanyaannya mudah, jawabnya susah. Oke, ada dua hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kebetulan gue pernah di startup dan gue pernah juga di corporate. Nah, habis itu terakhir sekarang di corporate lagi nih, gitu, di korporasi besar lah, gitu kan. Basically, corporate-nya itu lokal, umurnya udah 62 tahun pula, gitu. Jadi, you can imagine lah the sistem yang udah terbangun selama 62 tahun. Terus tiba-tiba Astra Pay di fintech, digital, gitu ya, dengan segala macam birokrasinya itu. Kalau startup sih lebih mudah lah sebenarnya. How to menjadi team up gitu ya dari departemen yang berbeda, simple. Kenapa? Karena orangnya dikit dan semua orang yang ada di dalam tuh ibaratnya kalau startup tuh enaknya tuh adalah gini, semuanya tahu end goal-nya kemana. Itu kuncinya ada di founder atau CEO-nya lah gitu. Dia akan menjadi kapten dari timnya lah gitu. Jadi dia akan nunjukin arah angin, kita mau ke sana gitu. Nah udah, semua pasukannya akan ngikut. Kalau nggak ngikut, ya simple as ya udah, you not belong here. Dia akan keluar dengan sendirinya atau akan di let go lah gitu kan. Nah cuman kalau di korporasi besar gitu, nah itu salah satu triknya adalah itu harus minta blessing dari top management. Top management harus kita minta blessing dulu. Nah gimana cara kita minta blessingnya mereka? We have to make sure dan clear ya informasi yang kita sampaikan ke manajemen bahwa yang kita mau achieve itu ini gitu. Dan lupakan kata-kata impressions, click to rate, lupakan. Bahasanya sesederhana mungkin, bikin dia ngerti gitu. Bikin mereka ngerti, setelah mereka paham, ngerti. Nah, baru pecah timnya itu yang banyak itu dibikin jadi satu tim ibaratnya kayak semacam task force lah, kayak Kopassus gitu. Khusus handle project, misalnya ya, anggaplah ngomongnya project mau engage. Goalnya apa? Goalnya kita mau personalize messages via dibantu oleh mesinnya si mau engage.
timnya siapa aja yang harus bekerja sama. Oh, ada IT, kasih perwakilan satu. Dari communication, kasih perwakilan satu. Konten, kasih perwakilan satu. Sampai akhirnya ini, oke, this is more engaged team for Astrapay, for example. Nah, dari situ, seperti yang tadi Mbak Tala bilang gitu. Oh, begitu meeting mau engage sama Astrapay, kan Mbak Tala bisa melihat kan, everybody is there. Yep. Every function is there. Tinggal nanti, if the PIC cannot solve the problem, ya udah, Mbak Tala, kita bawa ke internalnya tim IT ya. We'll get it done, give us a week or maybe 2 weeks. Nah, gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi harus dibikin semacam task force atau small group of team gitu yang emang designation-nya adalah okay, let's finish the job gitu sih. Kalau nggak gitu sih nggak akan gerak sih. Pada akhirnya akan ego sektoral lah gitu. Oh, that is not my job. That is not my responsibility. At the end gitu. Oh, nggak digituin. Got it. Thank you for that. Mungkin itu sudah kejawab pertanyaan dari Pak Muhammad Andi. Sekarang kita take up another question lagi. Ada pertanyaan dari Liki Suryawan. Pada intinya, how can we tell kalau campaign itu berhasil? Gitu. Lili Suraningrum. Bagaimana cara mengukur atau mengetahui bahwa campaign kita berhasil, apa yang bisa dijadikan indikator gitu. Mungkin I'll give this question to Bu Mira, karena Bu Mira yang lebih intens untuk campaign-nya ya. Silakan Bu Mira. Oke, kalau misalnya ngejawab pertanyaan itu mungkin since MAP itu more into retail, campaign itu berhasil ketika apa yang kita campaignin itu akhirnya istilahnya apa ya? Akhirnya member jadi beli gitu. Nah, campaign itu juga dilihat pertama kalau misalnya dari segi campaign ini, jadi ada 2 hal. Dari segi campaign-nya sendiri itu kita lihat dari engagement-nya. Misalnya dia buka emailnya kah, kemudian dia buka, kemudian dia klik, itu juga bisa sebagai istilahnya apa ya? Sebagai suksesnya. Kita kan punya benchmark, misalnya benchmarknya kalau misalnya dari Mo Engage untuk CTR gitu ya, itu kan 2,25%. Nah, ketika kita making personalization campaign, engagement rate-nya itu ketika CTR-nya above dari average itu sebenarnya udah sukses gitu. Tapi di kita sendiri, sukses itu lebih kelihatan ketika sudah ada campaign-nya, member akhirnya belanja nggak gitu. Jadi kita lihat lagi dari data CTR itu kita tabrakin lagi dengan data yang kita punya, dengan data spending-nya si member itu sendiri gitu. Jadi apakah misalnya kita lagi promo kemarin, contohnya pas lagi Ramadan gitu ya, pas lagi Ramadan kita ada campaign untuk cashback 100.000 belanja dimanapun gitu. Nah, orang yang buka emailnya itu ternyata open rate-nya tuh tinggi banget. Jadi compare to benchmark yang kita punya dari Mo Engage gitu. Nah, itu even hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat secara rate-nya. Tapi kemudian kita lihat juga dari engagement-nya seperti itu, dari revenue-nya apakah itu juga sukses gitu. Akhirnya kita lihat lagi dari orang yang belanja, yang akhirnya buka email dan kemudian belanja, dan kemudian dia dapetin promo campaign-nya gitu, yang dapetin 100.000 cashback-nya, itu berapa banyak. Ternyata memang incrementalnya tuh hampir 30% sendiri gitu dari sales yang regulernya dengan si cashback ini gitu, dengan campaign ini. Berarti kan sebenarnya kesuksesan campaign ini juga bisa diukur dari sales yang akhirnya di-generate, revenue yang akhirnya di-generate oleh si member itu ketika dia belanja. Berarti kan campaign-nya kena ke dia dan akhirnya dia yang oke, gue belanja nih gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi mengukurnya ada 2 hal, dari si campaign-nya sendiri, dari engagement-nya, dan kemudian dari si revenue yang di-generate based on dari si campaign yang diterima oleh si membernya. Gitu. Got it. Thank you for that, Pamira. Mungkin we'll just take one last question nih, karena waktunya juga udah mau habis. Sorry, tadi saya skip question dari Liki Suryawan. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke AI. Apakah sudah mengimplementasikan AI untuk marketing campaign dan contoh use cases-nya?
mungkin ini saya bantu jawab ya untuk contoh use cases-nya, karena lebih ke teknologi, jadi mungkin dari kita yang bagusnya untuk jawab. Kalau untuk AI, biasanya untuk customer engagement, tadi kan udah dengar dari Pak Nathan dan Mbak Mira ngobrol konten. Nah, what we can do for AI itu, sekarang kan kita juga we need to be based on data kan. So we need to know konten yang bagus gimana nih. Misalnya konten, misalnya simpelnya gini, konten pakai gambar merah kah atau pakai gambar biru gitu kan. Itu kan kayak behavioral banget gitu. So how do we do that? Dengan AI sekarang kita bisa blast ini, tapi nanti AI-nya sendiri yang nentuin, misalnya berapa persen yang terima, let's say image-nya yang pakai merah, terus berapa persen yang terima image-nya pakai biru, gitu. Jadi saya sebagai marketer nggak usah bingung, saya nggak usah mungkin ini 50% deh, ini 50%, atau mungkin ini yang merah 70% deh, itu kita udah take out gitu, karena kita ya udah pakai AI aja, kita blast, nyalain AI, udah dia tinggal bagi-bagi mana yang mungkin merah, mana yang biru. Nah itu satu. Mungkin satu lagi, my last example, dengan konten, spesifik konten di wordingnya. Satu contoh, let's say satu kontennya pakai diskon 10%, gitu kan. Terus varian satu lagi bisa kita bilang kontennya diskon 20.000 gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau di kita itu sama 20.000 sama 10% diskon. Tapi kita nggak tahu kan konten yang paling menarik untuk orang tuh yang mana, 10% kah atau 20.000 kah gitu. Jadi di situ kita nyalain AI-nya gitu. Itu salah satu contoh use cases-nya. Oke, kita blast ini, kita bikin 2 varian. Pokoknya kita bikin 2 konten lah dari sisi marketing. Terus nyalain AI, dan AI lagi yang nentuin, ternyata ini lebih banyak nih, performanya lebih bagus. Saya nyarain yang ini terus gitu. Seperti itu sih. Gitu. Oke, kita nggak ada waktu lagi, waktunya sudah habis. Mungkin sebelum kita tutupin call, ada sesi keduanya. Sesi keduanya itu adalah demo dari tim kita juga, bagaimana kita bisa implementasikan ini. Jadi sesi pertama kita sudah discuss teorinya, best practices-nya, key elements-nya gitu kan. Untuk teksnya kita bahas how to gitu. Dan sebelum kita lanjut ke sesi kedua, mungkin silakan dari narasumber kita di sini kalau ada closing remark gitu. Mungkin saya start sama Pak Ahmad dulu karena tadi terakhir terus ya. Silakan Pak Ahmad. Thank you Tala. Jadi mungkin closing dari gua, enjoy the process. Yang pentingnya enjoy the process dan selalu ingat tools is just a tools. Mereka bisa jadi pintar kalau dikasih data yang benar atau data yang baik. Contoh, mungkin kayak tadi kan sempat ngomongin AI ini barusan. Ada salah satu cases sih gitu. Kalau misalnya AI-nya itu cuma ngebaca komplainan orang atau pertanyaan yang masuk gitu ya, contoh ya. Itu adalah nomor kontrak saya berapa ya? Saya lupa. Itu aja. Ada 10.000 messages masuk ke situ AI-nya, yang AI terima itu 10.000-10.000-nya tentang nomor kontraknya dia berapa. Jadi pinter nggak? Nggak. Akan gitu-gitu aja. Manajemen selalu akan ngomong, kok AI bego sih gitu-gitu doang? Ya iyalah, use case-nya yang masuk cuman itu doang. Justru itu kita harus istilahnya cekokin si mesin itu dengan segala macam segala macam kasus gitu. Kalau enggak dia nggak pinter-pinter gitu. Itu sih intinya. Balik lagi ke Bali, enjoy the process. Tools just the tools. The pilot is the one who will drive everything forward. Dah, itu aja sih. The pilot. Thank you Pak Amar. Thank you. Pak Nathan silakan. Iya. Oke, kalau buat ini ya, ini benar-benar personalisasi itu is an art lah, is really an art lah. Ya memang kita art yang memang based on data, based on algorithm, based on automation. Tapi ini memang betul-betul pure an art gitu. Nah, yang paling tahu gimana caranya untuk buat personalization ya tentu ya pasti teman-teman sendiri ya, yang memang mengerti betul customer-nya siapa.
gitu. Makanya tadi ya saya sempat sampaikan juga, ini pertama itu baby step-nya adalah kita identify who is the customer gitu. And then after that kita bisa berkembang untuk menciptakan experience yang lebih baik dengan personalisasi yang relevan dengan customer-nya. Jadi mungkin itu aja sih, nggak ada satu formula yang fix ya. Memang betul kita disupport dengan berbagai macam engine, algoritma, automation, bahkan di Mindcast juga ada fitur-fitur yang seperti Sherpa gitu. Itu menurut saya satu ya memang alat bantu, tapi nggak ada yang fix betul-betul ya. Karena memang ini art gimana cara kita bisa membina relationship dengan our customer sih. Gitu. Setuju banget. Thank you untuk insight-nya Pak Nathan. Dan lastly, Pak Nathan. Kalau dari aku sih, the key is know your customer. Jadi tahu dulu customer kamu itu siapa, apa, gimana, behavior-nya seperti apa, sehingga kita udah tahu, kita udah kenal, kita bisa kasih sesuatu yang sesuai dengan needs-nya mereka. Sehingga personalisasi itu bisa kena dan bisa langsung direct touch ke si audience kita ataupun ke member-member kita gitu. Palingan itu sih. Key-nya adalah know your customer sehingga kita bisa lebih reach gitu. Dan satu titipan, download app-nya MapClub ya. Jadi kalau misalnya belanja di semua merchant-nya MAP, pakai pakai app-nya bisa dapetin poin sehingga bisa terus belanja dan kita selalu bisa kasih diskon, kita kasih poin dan sebagainya. Itu sih tambahan. Thank you Mbak Mira. And sekali lagi thank you juga untuk Pak Amar sama Pak Nathan. Terima kasih atas waktunya. Kita berakhir sesi pertama, sesi berikutnya dengan tim kita, Raika, sebagai Customer Success Manager juga dari Mo Engage. Mungkin saya kasih sedikit introduction, mungkin bridging ya, karena seperti tadi yang dibilang sama Pak Amar dan Pak Nathan, tools is not enough gitu. Jadi kita selalu butuh guidance atau namanya kayak consultation atau mungkin planning strateginya lah gitu. Dan dengan Raika, dia salah satu customer success tim kita dan yang membantu beberapa klien di kita yang pakai Mo Engage. Ya, silakan Raika. Thank you, Tala. Hello, everyone. I hope you get something from the session tadi. Seru banget ya obrolannya. Kita bisa banyak belajar dari situ. Jadi main discussion di session kedua ini sebenarnya adalah saya mau kasih lihat sebenarnya demo gimana sih sebenarnya personalisasi itu bisa kita lakukan lewat Mo Engage. So I'm going to share my screen. Oke. Nah, jadi kalau tadi seperti yang udah kita bahas semua sama Mbak Mira, Pak Amar dan Pak Nathan, itu kan banyak kayak personalisasi itu kita bisa banyak nih ngelakuinnya, nggak cuma dari naming, tapi juga bisa based on data, based on juga kontennya. Nah, hal pertama yang sebenarnya bisa kita lakukan, itu kita tahu dulu nih, user kita tuh sebenarnya mereka gimana sih behavior-nya towards our app atau our web. Nah, kalau via Mo Engage, yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa pakai feature-nya Mo Engage yang namanya user path. Jadi, user path ini kita bisa untuk melihat kalau user sudah melakukan satu event atau dia melakukan satu event, mungkin dia buka app, mungkin dia belanja, mungkin dia buka satu kategori, itu mereka movement-nya kemana sih untuk kita bisa lebih personalize lagi untuk campaign-campaign yang nantinya akan kita kirim ke user. Nah, sebagai satu contoh, mungkin kita bisa pakai either starting with app site open, atau kita bisa coba juga, mungkin ada to cart ya, kita kan mau lihat nih, misalkan app kita e-commerce, kita mau tahu user setelah masukin produk ke dalam cart, mereka tuh langsung check out atau enggak sih, atau mereka lihat-lihat lagi nih produk yang lainnya. Nah, dengan user path ini, kita bisa atur juga, path window-nya kita mau berapa lama. User path steps-nya mau berapa step nih yang kita lihat. Kalau ini saya set sebagai 5 steps, by default kita 5 steps, tapi kalau mau ditambah sampai 10 itu juga bisa. Di range-nya saya pakai 13 Juli sampai 15 Juli. Nah, dari user path ini kita bisa lihat nih, user-user yang melakukan add to cart itu ada sekitar 2.000 user sebagai contoh.
Dari 2.376 user ini, next step-nya mereka itu pasti akan terbagi-bagi based on dengan apa yang mereka lakukan di dalam app-nya. Ada yang 834 user dari 2.376 user, mereka nge-view lagi produk lainnya. Jadi mereka nggak langsung check out nih. Setelah add to cart, mereka browsing lagi. Nah, sisanya kayak 791 mereka melakukan order successful. Berarti mereka melakukan payment. Atau ada juga yang dari add to cart, mereka mungkin barangnya masih di cart, dan mereka dapatnya notification receive. Nah, ini kita juga ada yang others. Others berarti event-event lainnya yang tidak kita whitelist. Di sini karena kita ada whitelist events-nya. Event apa aja yang mau kita consider untuk masuk ke dalam user path ini. Nah, mungkin setelah marketer udah analisa nih, oh user kita dari melakukan satu step, dia ke step ini nih, step A, B, C, D, E. Nah, dari situ kita bisa untuk nge-device satu notification yang akan kita kirim ke user. Jadi kita tahu where do we need to hit the user. Nah, dari situ kita bisa menggunakan yang namanya flows. Jadi you can go under engage, click on flows. Di sini kita bisa bikin flow. Flow itu apa? Flow itu esensinya adalah journey. Journey yang kita set untuk user-user kita. Kira-kira kita mau ngarahin mereka kemana sih? Dan selama journey itu, kita tuh mau kirimin mereka notification apa aja, waiting time-nya berapa lama, itu semua bisa di-set dengan menggunakan flow ini. Nah, untuk flow sendiri, entry condition-nya itu ada event triggered dan fixed time. Fixed time itu berarti based on jam, bergantung jamnya yang di-set jam berapa. Kalau event trigger berarti bergantung dengan event yang udah kita set nih. Contohnya kayak tadi, user add to cart, kita maunya push mereka untuk langsung mungkin purchase, supaya nggak tunggu lama kita bisa proses. Jadi bisa entry condition-nya itu if user added to cart, add to cart. Nah, kalau kita mau ada secondary condition, mungkin if user has add to cart and has not executed payment made. Nah, kita akan masukin usernya, dan waiting time-nya antara dua event ini kita set mungkin 2 hours, 1 hours, atau 1 day, 30 minutes, itu bisa diatur oleh marketernya sendiri. Kira-kira kita mau berapa lama sih nunggu untuk user melakukan 2 step ini. Let's say kita nunggu 2 jam untuk user dari add to cart, dan misalkan dia belum melakukan payment. Kita kasih waktu 2 jam. Target audience-nya juga bisa kita atur. Either mau langsung all user atau ada specific customer nih yang mau kita set. Mungkin specific customer-nya adalah kita cuma mau targetin user-user yang melakukan ini, dan location mereka base-nya di Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu bisa di-set di sini. Jadi kalau misalkan kita mau kayak last known city-nya spesifik, bisa last known city is, let's say, Jakarta. Nah, jadi nanti yang dapat campaign ini hanya user-user yang base-nya di Jakarta dan memenuhi 2 kriteria ini. Let's say ini entry condition kita. Nah, setelah kita set si entry condition, kita bisa langsung nge-set nih, kita mau apa dengan user ini? Apakah kita mau kirim email, kita mau kirim push notification, connector, SMS, cards, on-site messaging, mobile in-app, atau kita mau sync Facebook audience. Kita bisa langsung targetin mereka dengan push atau any communication that you want, atau kita bisa menggunakan si path optimizer yang mau engage punya. Nah, path optimizer ini kita itu menggunakan Sherpa. Sherpa itu AI-nya mau engage, di mana kita nanti akan mempelajari nih user-user ini lebih baik masuk ke branch yang mana. Let's say kita ada 3 branch. Yang satu mungkin kita mau langsung targetin dengan push notification. Yang satu kita mau targetin dengan email. Yang satu kita nggak mau targetin messaging, kita cuma mau ngecek lagi eventnya. Nah, di sini nanti kita bisa pilih, kita mau metrik mana nih yang di-maximize? Apakah engagement-nya, conversion-nya, atau conversion dan engagement?
Let's say kita mau yang conversion dan engagement dua-duanya kita maximize by Sherpa. Nah, nanti dari sini Sherpa yang akan mengatur nih, lebih jadi jatuhnya oke, untuk user A kayaknya dilihat dari behavior dia sebelumnya dan juga behavior user yang lain yang mendapatkan email, mereka tend to actually convert. Jadi itu akan user-usernya akan masuk ke branch yang email, tapi bukan berarti kita stop sending push atau checking event untuk user-user lainnya. Jadi akan tetap ada user-user yang masuk ke branch-branch lainnya. Let's say kita di sini ngeset untuk si pengiriman push notification. Pengiriman push notification, di sini kita mau personalize, itu bisa. Mungkin personalize dengan first name. Tadi kan Mbak Mira sempat mention ya, personalization dengan first name itu termasuk tapi not the main concept. Jadi kita bisa combine nih di sini. Hi, maybe hi Rika, you have something in your cart. Mungkin bisa seperti itu messaging-nya. Nah, kalau kita mau coba nih, tadi Tala juga sempat mention kan ada variasi. Nah, kita bisa masukin variasi lainnya. Misalkan yang satu messaging-nya kita nggak pakai emoji. Yang kedua kita pakai emoji. Kita masukin emoji di sini. Itu juga bisa. Let's say card. Nah, jadi di sini nanti Sherpa yang akan membantu melihat nih, variation 2 works better for your user. Untuk user-user kita tuh variation 2 lebih banyak diklik sama user. Mungkin user udah melihat itu dan dia jadinya convert. Dari situ kita bisa jadikan itu sebagai pembelajaran juga untuk kedepannya marketing messaging kita akan seperti apa. Nah, untuk email mungkin bisa di-set juga. Nanti di sini juga bisa kita A/B testing untuk email. A/B testingnya mungkin kalau di email lebih ke subjek ya. Mungkin subjeknya di sini pakai personalization nama, variation 2 nggak pakai personalization nama. Itu juga bisa dilakukan di Mo Engage. Nah, yang branch ketiga mungkin kita cek untuk event. Cek eventnya mungkin bisa apakah user ini view produk lagi kah? Kita mau lihat kan user ini kenapa misalkan dia kok nggak check out. Let's say kita taruh product viewed at least one time. Since they exit the previous state-nya berarti waktu dia enter the flow. Nah, kita taruh mungkin di sini another 1 hour untuk kita evaluate nih usernya product view apa enggak sih. Kalau misalkan dia melihat another product lagi, nah di sini kita bisa kirimin dia communication. Mungkin kita kirimin dia push. Nah, kirimin push notification. Lalu yang no, mungkin kita bisa kirimin dia email atau kita kirimin mobile in-app. Untuk menarik perhatian dia nih. Menarik perhatian dia kayak, oh ya, I still have something in my cart ya, harus kita check out. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, kalau ini tadi kan branching-nya itu lebih pakai Sherpa. Kalau misalkan kita mau split-nya itu sendiri deh, kita mau manual split-nya. Jadi maybe ada 3 branch, dan kita bagi nih, atau 4 branch kita bagi 25%. Itu juga bisa. Let's say ada 4 branch, kita di sini taruh 25%, di sini 25%, di sini 25%, di sini 25%. Nah, dari sini mungkin kalau mau kita masukin lagi communication yang lain, atau kita mau cek user attribute-nya, itu juga bisa. Atau mau cek event-nya, itu pun juga bisa. Mungkin di sini kita cek attribute lagi of the user. Di sini kita cek another event, usernya melakukan apa lagi kan nih. Atau di sini kita bisa kirim push notification. Nah, ini semua bisa diatur. Oke. So far, any question? Atau saya ngomongnya kecepatan?
It's okay, Rai, silakan. Oke. Jadi untuk flow esensinya seperti itu sih. Flow jadi bisa membantu marketer untuk journey-nya usernya mau di-setnya seperti apa, dan di dalam flow itu sendiri kita juga bisa pakai personalisasi. Lalu itu sih sebetulnya. Salah, I think that's it from my end. Alright, kalau gitu saya sharing aja benchmark report-nya, sorry, karena ada beberapa yang tanya. Saya share di chat di sini, bisa cek di sini benchmark-nya. Kita juga sudah bikin benchmarking report untuk engagement KPI, jadi bisa cek di sini. Saya sudah masukin di chat. Oke. Ya, kita sudah running out of time. Thank you again. Terima kasih semua. Terima kasih atas narasumber-narasumber kita di sini, Mbak Mira, Pak Amal, Pak Nathan, dan juga terima kasih ke audiensnya. Thank you all for coming. Dan silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan reach out ke kita, ke Mo Engage, atau nanti tim kita bisa reach out ke kalian juga. Misalkan chat, kita punya chat di website itu bukan chatbot ya, itu ada orang kok yang menjawab gitu. Dari tim kita punya tim lokal di Indonesia, Mo Engage Indonesia. Jadi silakan kalau mau nggak nyaman pakai bahasa Inggris, jangan sungkan aja. Please don't hesitate. Okay, thank you everyone.